kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. Bagi manusia, kematian adalah peristiwa sakral yang layak dihormati. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia ada acara adat untuk kematian yang dilaksanakan secara besar-besaran. Tetapi ternyata prosesi kematian itu tidak hanya terjadi pada manusia saja. Di dunia fauna pun hewan memiliki ritual unik alami yang merupakan prosesi kematiannya. Terkadang prosesi itu juga melibatkan kelompok dari hewan tersebut. Hewan-hewan apa sajakah yang memiliki ritual sebelum kematiannya? Dan seperti apa ritual unik tersebut? Berikut 7 ritual kematian hewan versi On The Spot. Simpanse adalah salah satu hewan yang cukup agresif, terutama simpanse betina. Hewan yang hidup berkelompok ini merupakan salah satu hewan yang selalu hidup bekerja sama, mampu menggunakan simbol, dan juga memahami aspek bahasa manusia. Hebatnya, mereka juga memiliki emosi dan rasa sensitif terhadap kematian. Di saat kematian datang, biasanya seekor simpanse yang sekarat atau sakit akan mati dengan ditemani oleh sekelompok simpanse lainnya. Di hari-hari terakhir sebelum kematian seekor simpanse, sekelompok simpanse akan terlihat tenang lalu tetap memberikan perhatian. Mereka akan mengelilingi atau berada di dekat dengan simpanse yang akan mati, agar simpanse yang akan mati tersebut tidak akan merasa sendirian. Dan ketika simpanse itu sudah mati, kelompok simpanse lain akan meninggalkannya. Namun simpanse yang berumur dewasa akan menunggui bangkai simpanse itu sepanjang malam. Selanjutnya adalah kematian yang dapat dikatakan cukup dramatis yang dilakukan burung Raja Wali. Burung yang tidak terbang tetapi melayang ini merupakan burung yang memiliki usia hingga berumur 70 tahun. Saat berusia 40 tahun, jika ingin berumur panjang, burung Raja Wali harus mengalami masa transformasi yang menyakitkan. Raja Wali akan terbang ke puncak yang tinggi dan membuat sarang di sana. Saat itu, ia akan mematuk-matukan paruhnya ke gunung batu hingga patah agar muncul paruh baru. Dengan paruh barunya, ia akan mencabuti kuku-kukunya satu persatu. Lalu setelah kuku-kuku baru tumbuh kembali, ia mencabuti bulu-bulu sayapnya hingga rontok semua agar tumbuh bulu baru. Selain ritual agar berumur panjang, ritual kematiannya pun tak kalah dramatis. Saat mendekati kematiannya, Raja Wali akan terbang sendirian ke puncak gunung tertinggi. Di sanalah ia menunggu ajalnya dengan menutup tubuhnya menggunakan kedua sayapnya. Raja Wali akan memandang ke arah terbitnya matahari, lalu mati. Berikutnya ritual kematian ikan oarfish atau yang dikenal dengan nama ribbonfish. Ikan yang dapat tumbuh hingga 15 meter ini merupakan ikan bertulang terpanjang yang konon dapat mendeteksi gempa. Salah satu tanda yang diberikan ikan oarfish ketika terjadi tsunami Jepang. Seminggu sebelum kejadian, banyak sekali ikan oarfish yang terdampar di pantai. Begitu juga saat terjadi gempa Haiti, banyak sekali ikan oarfish yang muncul ke permukaan. Kemunculan ikan yang tinggal di laut dengan kedalaman sekitar 1 km itu bukan hanya dipercaya sebagai tanda bahaya, namun juga bisa pertanda kematiannya. Saat ikan oarfish sedang merasakan sakit atau sekarat, ia tidak ingin sendirian dan mati dalam kesepian. Karena itulah ikan oarfish akan naik ke atas permukaan laut lalu bertahan hingga mati. Cara ini mungkin untuk menarik perhatian para pelaut atau untuk melihat matahari yang terakhir kalinya. Namun setiap kemunculan ikan oarfish akan meninggalkan sebuah kisah tersendiri. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas yang memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi yang disebut sonar. Hewan yang memiliki kekerabatan sangat erat ini selalu memanggil anaknya dengan siulan khusus untuk bisa mereka kenali. Keunikan lain dari hewan yang kulitnya menjadi inspirasi bagi pakaian perenang profesional ini adalah saat menjelang kematiannya. Seekor lumba-lumba ternyata juga memiliki kesadaran ketika menghadapi kematian. Setelah mati, biasanya bangkai mereka akan terapung-apung di laut. Dan ketika mengetahui ada seekor lumba-lumba yang mati, kelompok lumba-lumba yang lain akan menunjukkan rasa dukanya. Mereka akan menggendong atau membawa bangkai lumba-lumba tersebut atau akan mengelilingi tubuh si lumba-lumba mati itu selama berhari-hari.
ritual kematian hewan berikutnya, yaitu burung jay, yang merupakan burung asli Amerika Utara. Burung ini memiliki keunikan tersendiri untuk mengetahui kapan ajal akan menjemput. Burung jay yang akan mati itu akan berkicau seperti memberitahu bahwa kematian akan datang. Suara dari kicauannya tersebut akan memanggil teman-teman lainnya untuk mendatangi lokasi di mana burung jay itu mati. Sekelompok burung itu pun akan berkumpul seperti menghadiri sebuah acara pemakaman di depan bangkai burung yang mati itu, lalu mereka akan mengeluarkan suara khasnya. Beberapa peneliti beranggapan upacara pemakaman yang dilakukan oleh burung jay merupakan sinyal atau alarm bahwa di mana bangkai burung yang ditemukan itu merupakan daerah berbahaya. Gajah merupakan mamalia darat terbesar yang masih hidup saat ini. Hewan yang selalu hidup berkelompok itu memiliki masa hidup normal selama 60 hingga 80 tahun. Namun ternyata gajah memiliki ritual menjelang ajalnya. Seakan-akan ia tahu bahwa waktu hidupnya akan segera berakhir. Jika kematiannya ia rasa sudah dekat, gajah akan pergi sendirian ke suatu tempat dan menunggu malaikat maut menjemputnya di sana. Tempat inilah yang kabarnya merupakan kuburan gajah, karena banyak sekali gading gajah yang sudah mati. Bukan hanya itu saja, sekelompok gajah juga akan mengetahui jika seekor gajah sudah mendekati ajal. Secara bersama-sama mereka akan membawa makanan dan minuman agar gajah tersebut dapat berdiri kembali. Tetapi jika gajah itu akhirnya mati, kelompok gajah ini akan menggali kuburan, lalu menutupi gajah yang mati tersebut dengan kotoran dan cabang. Kemudian akan menemani bangkai gajah yang mati itu selama beberapa hari. Berlanjut ke hewan selanjutnya, yaitu jerapah. Hewan yang memiliki tinggi 5-6 meter ini selalu membagi tugas dalam kelompoknya untuk mengawasi keadaan sekitar demi menghindari pemangsa, karena para pemangsa dapat mempercepat kematiannya. Di saat jerapah akan mati, biasanya anggota kelompoknya akan tahu dan berusaha untuk mendekatinya. Saat kematian datang, tubuh jerapah itu akan melemah seperti pingsan dan tidak sanggup lagi berdiri, kemudian secara perlahan-lahan akan mati. Kematian seekor jerapah akan menimbulkan duka yang mendalam di kelompoknya. Mereka seperti tidak ingin dipisahkan. Bahkan kelompok jerapah seolah-olah memiliki ritual salam perpisahan saat ada temannya yang mati. Pemirsa, itulah 7 ritual kematian hewan versi On The Spot.